Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali saling terhubung. Maka terberkatilah semua jiwa. Terlimpahlah energi kasih yang paling murni. Terlimpahlah cahaya kesadaran yang agung bagi semua jiwa. Kita lanjutkan kajian kita tentang bagaimana kita menjadi jiwa ilahi. Saya garis bawahi bahwa menjadi jiwa ilahi memang merupakan tujuan dari laku spiritual yang sejati. Jiwa ilahi adalah siapapun yang telah bisa merealisasikan kualitas-kualitas keilahian di dalam dirinya secara paripurna. Kualitas itu mencakup kasih murni, kebahagiaan yang sejati, harmoni, kebijaksanaan, keberlimpahan, kemampuan mencipta. Jiwa ilahi adalah mereka yang bisa menumbuhkan benih-benih ketuhanan yang ada di dalam setiap jiwa, karena esensi dari setiap jiwa adalah Tuhan itu sendiri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, laku yang paling fundamental atau menjadi dasar dari proses menjadi jiwa ilahi adalah pemurnian atau purifikasi jiwa. Siapapun tidak akan pernah mencapai tataran jiwa ilahi jika di dalam diri masih banyak distorsi dalam segala bentuknya. Jiwa ilahi adalah siapapun yang dirinya telah terbebas dari segala distorsi. Segala kekotoran di dalam diri telah sirna. Jiwa menjadi jernih, menjadi selaras terhubung sepenuhnya kepada esensinya, kepada Sang Diri Sejati atau Roh Kudus. Maka kualitas Roh Kudus ini mengalir, memancar, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Sang Jiwa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, satu kenyataan yang unik adalah proses purifikasi atau pemurnian jiwa ini juga hanya terjadi jika kita mau mengupayakan keterhubungan dengan Sang Diri Sejati lewat jalan keheningan, lalu kita berserah diri, berpasrah total. Pemurnian jiwa memang hanya terjadi jika di dalam diri kita bekerja energi pemurnian itu. Dan energi yang bisa memulihkan jiwa kita hanyalah energi ilahi yang muncul, mengalir, memancar dari pusat hati. Itulah energi yang dipancarkan oleh Sang Diri Sejati, dan sumbernya adalah kekosongan absolut yang menjadi esensi keberadaan sekaligus sebagai realitas yang meliputi segala yang ada. Energi pemurnian atau purifikasi jiwa ini hanya menjadi nyata bekerja di dalam diri kita saat kita betul-betul masuk ke dalam keheningan, pasrah total di dalam keterhubungan dengan diri sejati. Itulah yang seringkali bahkan bolak-balik saya ajarkan. Intensifkan hening. Terhubunglah kepada diri sejati sepanjang waktu. Rasakan keterhubungan itu lewat setiap tarikan dan hembusan nafas. Lalu biarlah, sadarilah sepenuhnya memancar, mengalir
air kehidupan yang suci, yang membasuh jiwa dari segala angkara murka dan emosi yang destruktif. Rasakan juga sinar suci yang memancar dan mengalir, menjernihkan pikiran kita, menyirnakan segala ilusi. Rasakan dan sadari juga sepenuhnya api suci yang membakar segala jejak dosa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, di dalam diri ini memang ada segala yang kita butuhkan dalam rangka mencapai tujuan dari laku spiritual yang tertinggi, lewat keterhubungan dengan Sang Diri Sejati. Bekerjalah energi ilahi yang tanpa batas, yang menjernihkan semua lapisan tubuh yang membungkus jiwa, mulai dari yang paling halus hingga yang paling kasar. Dalam keheningan, energi ilahi itu bisa menyelaraskan, menjernihkan lapisan tubuh cahaya Anda, lapisan tubuh eterik Anda, lapisan tubuh astral Anda, bahkan juga lapisan tubuh fisik Anda. Di dalam keheningan yang sesungguhnya, lewat niatan yang tepat yang murni, lewat kepasrahan total, maka tubuh, jiwa, spirit menjadi selaras sepenuhnya di dalam harmoni yang seutuhnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saat semua lapisan tubuh kita menjadi jernih, kita betul-betul bebas dari segala angkara murka, luka batin, ilusi, jejak dosa. Ini laksana mata air yang bisa memancarkan air jernih tanpa penghalang apapun. Maka mereka yang telah jernih jiwanya akan memiliki kasih murni, kebahagiaan dan kedamaian yang tanpa batas. Jika ini terjadi konsisten, maka dia menjadi karakter diri, meliputi pikiran dan perasaan, menjadi dasar dari setiap kata dan tindakan manusia. Inilah proses realisasi watak keilahian di dalam diri. Maka saudara dan saudari yang saya kasihi, menjadi jiwa ilahi hanya mungkin dilakukan jika kita konsisten menjalani laku keheningan. Jika kita punya tekad yang kuat, punya ketekunan, sekaligus kita tetap tulus, santai, bebas dari segala obsesi dan pentargetan, yang itu menunjukkan keakuan atau egoisme kita. Laku spiritual hanya berhasil jika kita jalani dengan keselarasan, dengan ritme yang tepat, selaras dengan ritme semesta itu sendiri. Maka selalu saya ingatkan, di dalam meditasi, di dalam laku spiritual, jangan tegang, jangan sepanang, santai, rileks, nikmati semuanya. Kata kunci dari semua proses ini adalah menikmati. Rasakan dan nikmati aliran nafas. Rasakan dan nikmati daya hidup yang mengalir di dalam diri. Rasakan dan nikmati kasih murni yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita. Saya berkati jiwa Anda semua. Saya katakan pada Anda, saya sudah meniti jalan spiritual yang panjang dan sampai ke satu titik yang telah memberi rasa puas yang dalam bagi diri saya. Maka inilah momen bagi saya untuk berbagi kebahagiaan ini, menceritakan sesuatu yang otentik yang saya alami. Saya berbagi rumus atau formula menjadi jiwa ilahi karena saya memang telah mencapai kualitas itu. Tanpa keotentikan ini, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Pencerahan tidak mungkin terjadi.
hanya dengan sebuah transmisi teori, dengan menyampaikan sebuah cerita kosong. Tidak mungkin. Ini hanya bisa dilakukan jika Anda dibimbing oleh orang yang tepat, yang dia juga memancarkan energi yang selaras, lalu Anda menerima dan menjalani lakunya dengan tepat juga. Selamat berkarya di dalam keheningan. Jadilah jiwa yang agung. Rahayu, rahayu, saya berkati jiwa Anda semua.